Caldera Toba, salah satu kawasan taman bumi milik negeri kini tengah meriah karena terpilih sebagai tuan rumah gelaran Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Ajang dunia yang diikuti oleh 128 rider jet ski dari 22 negara. Selain menjadi tuan rumah, 4 pembalap nasional juga turun di kelas ketahanan atau endurance. Salah satunya Om Lucky, rider jet ski senior Indonesia. Beruntung banget nih saya bisa nyobain main jet ski di Danau Toba langsung sama atlet profesional Indonesia yaitu Om Lucky. Gimana Om? Udah ready Om? Siap. Seru-seruan ready. kita langsung, Asik. ayo. Siap kamu juga ya? Siap lah. Oke. Raungan mesin jet ski bertenaga 1800 cc membawa saya melesat ke tengah danau. Manuver dengan kecepatan tinggi yang dilakukan Om Lucky membuat jantung saya serasa copot. Jet ski melesat ke arah barat hingga waterfront Pangururan yang disambut dengan riuh penonton bersorak. Super seru sekali. Wow! Saya nggak berhenti teriak nih dari tadi. Jantung saya mau copot. Adrenalin saya kembali terpacu, Om Lucky membuat manuver ekstrim di depan dermaga. Kemampuan Om Lucky sebagai atlet jet ski tak diragukan lagi. Selain mumpuni di kelas ketahanan, Om Lucky juga mempunyai basic freestyle jet ski. Luar biasa. Diboncengin jet ski sama atlet profesionalnya, ditambah mainnya di tengah-tengah Danau Toba Samosir. Mantap. Nah, sekarang giliran saya yang coba. Memacu jet ski balap ternyata memberi pengalaman yang jauh berbeda dibanding dengan jet ski wisata yang pernah saya kendarai. Kecepatannya membuat badan seolah melayang di udara. Kondisi air danau yang tenang di sekitar Pulau Samosir membuat lokasi ini sangat ideal untuk perhelatan lomba kelas dunia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak kalah seru dari Grand Prix, kategori freestyle jet ski menjadi salah satu pertunjukan yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Dalam kelas freestyle jet ski, bukan kecepatan yang diutamakan, melainkan teknik, skill, dan trik dalam mengendarai jet ski. Dari manuver, lompatan, sampai putaran ke udara. Aksi yang luar biasa. Saya sampai harus menahan nafas menyaksikan setiap trik yang disajikan para rider jet ski. Dalam kategori ini, Roberto Mariani berhasil menjadi juara dengan poin terbanyak.
Tidak hanya cukup berbekal mental, untuk menjadi rider jet ski profesional harus mempunyai ketahanan fisik yang kuat. Setelah semua keberanian saya diuji bareng rider nasional, kini saatnya saya menyaksikan race ketahanan Samosir Cup. Nah, race 1 Endurance Samosir Cup baru aja dimulai. Nah, kira-kira atlet Indonesia sekarang posisinya ada di mana ya? Matahari mulai menghangat. Penonton mulai memenuhi tribun waterfront Pulau Samosir. Samosir Cup merupakan seri terakhir dalam gelaran kelas ketahanan. Balap ketahanan ini diikuti oleh 41 pembalap yang sebelumnya sudah berlangsung di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi. Ada 4 orang atlet jet ski Indonesia yang turun dalam kelas ini. Dalam kelas endurance, para rider dituntut untuk mempunyai ketahanan fisik dan mental yang kuat. Mereka harus bisa fokus di sirkuit tertutup yang berjarak antara 5–20 km. Berada di suhu rata-rata 17 derajat Celcius, para riders akan berlomba di jalur multiple pin yang terdiri dari belokan kiri dan kanan yang cukup menantang. Tidak hanya mengundang decak kagum rider jet ski dunia, pagelaran ajang Aquabike Jet Ski World Championship ini menjadi magnet bagi ratusan ribu penonton dari seluruh Indonesia. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu, acara Aquabike Jet Ski World Championship 2023 sekarang lagi di kelas Ski Ladies GP1 Moto tuh udah dimulai. Kira-kira siapa nih yang unggul? Ski Ladies GP1 merupakan ajang bagi para rider wanita unjuk kemampuan. Dalam kategori ini, para rider dituntut untuk beradu cepat. Aksi mereka saat bermanuver di atas kecepatan rata-rata mengundang decak kagum penonton yang hadir. Dalam kelas ini, jet ski yang digunakan adalah stand-up personal watercraft, di mana para rider harus berdiri sambil melahap setiap tikungan yang ada. Balapan berakhir, kelas Ski Ladies dimenangkan oleh Jessica Chauvin dari Perancis. Sungguh aksi yang menawan, melihat rider jet ski dunia beraksi di salah satu sirkuit Aquabike World Championship terindah di dunia. Mumpung diberi kesempatan, saya tidak menyia-nyiakan untuk berkunjung ke pedok para rider. Nah, saat ini saya lagi ada di pedok dan mau intip jet ski atlet internasional dari dekat sini. Nah, jet ski yang ini berbeda nih dari yang udah saya coba kemarin. Yang ini jenisnya stand up personal watercraft. Jadi memang gak ada joknya dan harus berdiri gitu. Pedok adalah tempat persiapan para rider, termasuk menjadi tempat perbaikan dan setting mesin jet ski. Nah, ini dia nih atlet nomor 99 yang tadi saya lihat dia unggul di race. Namanya adalah Jessica Chauvin. Mau langsung saja saya tanya-tanya. How did you prepare for the race? We prepare all the year. All the year. Yeah. It's a big work. No? Because we have to improve the engine. Oh, I have see. to improve myself because it's really physical. So you have to train every day. Tidak segampang itu, tidak sesimpel itu. Jadi memang harus kekuatan fisik juga diutamakan. Makanya Jessica ini exercise setiap hari sebelum lomba. Selain keindahan sirkuit Danau Toba yang memukau dunia, ajang Aquabike World Championship 2023 di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Thank you so much. Good luck. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Samosir juga menyelenggarakan pesta rakyat untuk menyemarakan ajang jet ski paling bergengsi ini.
Salah satunya mengadakan parade dan lomba Solu tradisional. Di tengah-tengah Danau Toba Pulau Samosir, saya mau mengikuti parade Solu untuk menyambut Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Solu tidak dapat dipisahkan dari aktivitas warga Pulau Samosir. Perahu tradisional ini biasa digunakan untuk mencari ikan dan aktivitas sehari-hari lainnya. Parade Solu ini dianggap juga sebagai pesta rakyat bagi warga sekitar karena selain hiburan juga untuk menyambut ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Semangat Pak! Kayuhan dayung kami mulai memecah teduhnya air Danau Toba. Saya dan puluhan nelayan lainnya bergerak menuju panggung pesta rakyat. Jadi Solu ini ada berapa tipe ya Bang ya? Solu ini ada 2 tipe Ya. untuk nelayan ya. Satu yang manual, satu yang pakai mesin. Tidak hanya sekedar parade, Solu-Solu ini juga akan berkompetisi dalam balapan Solu tingkat kabupaten. Solu dibagi menjadi 2 kategori perlombaan, yaitu Solu Dayung dan Solu Mesin. Gimana nih Bang persiapannya? Bentar lagi lombanya mau mulai nih Bang. Udah mantap sih. Mantap ya, mesinnya udah aman semuanya? Bensin udah full belum Bang? Full, wih mantap. Semangat ya Bang ya? Setelah parade selesai, sekarang waktunya perahu Solu yang tadi saya naikkan diperlombakan. Dan jarak tempuhnya itu 200 meter. Jadi mereka harus berlomba-lomba siapa cepat sampai di finish, dialah pemenangnya. Saat ini keberadaan Solu Dayung sudah mulai langka. Sebagian besar warga Samosir sudah beralih menggunakan Solu Mesin untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak heran, dalam perlombaan kali ini jumlah Solu Dayung lebih sedikit. Kalau tadi Solu Dayung, nah sekarang adalah Solu Mesin. Jadi pakai mesin gitu. Nah di ujung sana tuh Bang Kardo yang tadi saya tumpangi. Meskipun raungan mesin Solu tidak segarang jet ski, tapi antusias peserta dan penonton lomba patut diacungi jempol. Saya pun tidak ketinggalan, ikut larut dalam euforia pesta rakyat Samosir ini. Bersama supporter lain, sekarang saya sudah berada di tribun penonton waterfront untuk mengikuti kemeriahan selanjutnya. Tidak hanya Solu tradisional kemarin yang diperlombakan, tapi hari ini juga ada perahu naga yang diperlombakan untuk memeriahkan acara Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Dan acara ini diikuti oleh 8 kabupaten di sekitar Danau Toba. Nah di sebelah saya nih pendukung dari Kabupaten Samosir, meriah banget kan? Ayo lagi kencang! Sebagai tuan rumah, supporter Kabupaten Samosir totalitas dalam mendukung tim perwakilannya. Mereka menggunakan pakaian adat lengkap dengan alat musik sebagai penyemangat peserta lomba. Jadi Solu Naga ini terdiri dari 12 orang di satu timnya. Jadi 10 orang itu mendayung, yang bagian depan itu menabuh genderang untuk meramaikan suasana dan memberi semangat. Dan yang di paling belakang itu adalah bagian pengemudi untuk memberi arah kanan atau kiri. Nah seperti ini nih. Ayo ibu dukung mana Bu? Berbeda dengan perahu naga yang digunakan pada kejuaraan nasional, Solu Naga yang diperlombakan saat ini mempunyai ukuran yang lebih pendek.
Tadi saya duduk di bangku supporter sebelah sana, dan sekarang saya pindah ke sini, ternyata pendukungnya semakin rame. Walaupun cuacanya semakin terik, tapi tidak menurunkan semangat dan antusias mereka. Perlombaan ini dilakukan dalam beberapa babak, mulai dari penyisihan, semifinal, sampai babak final. Tidak sia-sia masyarakat Samosir totalitas mendukung tim kesayangannya, tim Solo Naga Samosir, hingga menjadi juara. Walaupun kali ini saya nggak bawa camper van, tapi petualangan saya nggak kalah serunya karena masih dikelilingi dengan view yang indah dari Danau Toba. Kita mau cari spot camping yang paling bagus di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Letusan Gunung Toba ribuan tahun silam selain menyisakan kaldera yang luas, juga membentuk bukit-bukit yang megah. Danau Toba merupakan anugerah alam yang tanpa henti memberi manfaat bagi manusia. Salah satunya Bang Frans, seorang peternak kerbau dari Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja. Ternyata mengembala kerbau di Danau Toba itu tidak mudah, karena tempat mereka mencari makannya itu di kemiringan seperti ini. Kontur tanahnya miring, terlihat tuh Danau Toba di bawah, dan kita berada di kemiringan seperti ini. Langkah kaki saya melambat seiring dengan semakin curamnya medan gembala yang kami lalui. Kerbau-kerbau Bang Frans biasa mencari rumput segar di atas bukit ini. Meskipun bertubuh gempal, namun kerbau-kerbau di sini terlihat lincah menaiki perbukitan yang curam. Langkah saya dan Mei semakin berat, sementara kerbau-kerbau Bang Frans sudah masuk ke dalam semak-semak. Setelah bersusah payah mendaki bukit, akhirnya saya dan Mei hampir sampai di tujuan. Saya sudah tidak sabar merasakan suasana camping dari atas Danau Toba. Saya langsung disapa dengan udara yang sejuk sekali. Ternyata di Bakti Raja ada tempat camping seindah ini. Terletak di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Bukit Goting menjadi spot yang sempurna untuk menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Hari menjelang sore, saya dan Mei harus segera mendirikan tenda untuk beristirahat. Tak lengkap menikmati keindahan alam Danau Toba tanpa menikmati kulinernya. Saya dan Mei akan menyiapkan menu makanan khas Batak untuk memulihkan tenaga. Ini dia salah satu masakan khas Batak. Nah, dibungkusnya itu dengan daun sukit ini. Jadi makin spesial. Sekarang saya mau siapin dulu bahan-bahannya dan juga langsung aja saya racik. Ikan mas bulu sukit menjadi pilihan olahan kami sore ini. Bawang merah menjadi salah satu rempah wajib yang hampir selalu ada di setiap masakan. Aromanya yang menyengat menciptakan rasa yang khas. Kalau saya lihat bawang merah bakaran ini ukurannya kecil-kecil sekali, lihat. Tapi jangan salah, wanginya sangat tajam loh. Supaya tidak amis, garami ikan dan tambahkan perasan jeruk nipis. Kemudian campurkan bumbu. Semua bahan dibungkus dengan daun sukit sebelum direbus. Menurut warga di sini, daun sukit dipercaya dapat melindungi daging ikan supaya tidak hancur saat proses perebusan. Manfaat daun sukit terbukti benar. Setelah matang, daging ikan tetap utuh dalam bungkusan. Memang ikan mas Danau Toba itu tiada duanya, masih segar, masih fresh. Dagingnya pun juga lembut sekali, wah mantap. Dan juga bawang bakarannya itu menambah cita rasa ya Mei ya? Iya benar. Aromanya itu yang tajam itu menambah, jadi pengen makan lagi dan lagi gitu loh. Tidak hanya membuat masakan menjadi wangi,
Bawang merah juga dapat memberi efek menghangatkan bagi tubuh. Bagaikan kepingan surga menikmati keindahan alam Danau Toba yang tiada duanya, mulai dari Samosir, Balige, bahkan sampai Bakara ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya jadi pengen tahu nih, kebun bawang merah di Bakara itu seperti apa? Sama nggak sih dengan kebun bawang merah lainnya? Tak hanya alamnya yang indah, Bakara juga lembah yang subur bagi petani. Salah satu hasil bumi andalannya adalah bawang merah Bakara. Nah, ini dia bawang Bakara. Ternyata saat dipanen pun ukurannya kecil seperti ini. Karena para petani bawang sudah menyiapkan bibit yang unggul. Jadi dengan waktu hanya 2 bulan saja sudah siap untuk dipanen. Tanah Bakara yang subur menjadikan wilayah ini sebagai salah satu lumbung bawang merah di Kabupaten Humbang Hasudutan. Kebun bawang merah ini terletak di ketinggian 900 mdpl, jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Nah, hal itu menjadikan bawang merah Bakara ini sedikit kandungan airnya. Dan wanginya pun lebih tajam. Perpaduan unsur hara dalam tanah dan cuaca yang sejuk membuat bawang merah Bakara sangat berkualitas. Kebun di sini tanahnya berpasir, jadi memudahkan kita untuk mencabutnya nih. Nah, mudah kan? Nah, kalau dicabut seperti ini tinggal dikoyak-koyakan agar tanah-tanahnya itu rontok semua. Saat mencabutnya, kita harus teliti supaya tidak ada siung bawang yang masih tertinggal di dalam tanah. Kalau sudah masuk musim penghujan seperti ini, ketika sudah memasuki waktu panen, harus langsung dipanen. Khawatir nanti ketika kelamaan, kualitas dari bawang merahnya ini menjadi jelek. Musim hujan membuat kandungan air dalam bawang meningkat, sehingga mengakibatkan daun lebih mudah busuk. 60 kilo satu karung, bayangin aja kalau sekali panen itu ada 10 karung. Bawang yang sudah dipanen tadi sekarang sudah masuk karung semua. Selanjutnya mau kita bawa untuk dijemur untuk menjaga kualitasnya dan juga mengurangi kadar airnya. Proses penjemuran merupakan salah satu cara untuk mengawetkan bawang sebelum diolah maupun dijual. Mumpung matahari lagi terik seperti ini, saat yang tepat untuk menjemur bawang yang tadi kita panen. Dan dijemurnya itu selama 1 minggu. Petani tradisional sangat mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkan bawang merah. Gantung bawang dalam ikatan-ikatan kecil pada tempat penjemuran. Nah, sebelum langsung dijemur, bawangnya harus diikat dulu seperti ini. Dan nggak boleh banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak nanti keringnya itu nggak merata. Dan kalau kebanyakan nanti di bagian dalamnya bisa lembab dan cepat busuk, ya Mei ya? Iya. Penjemuran dilakukan untuk menghilangkan kadar air pada lapisan kulit luar dan bagian leher bawang. Selain itu, penjemuran juga membuat warna bawang semakin merah dan mengkilat. Dinginnya air danau terasa di ujung kaki saya. Namun tidak menyurutkan semangat untuk ikut nelayan setempat mencari ikan. Nah, sekarang saya sudah bersama warga lokal Samosir mau mencari ikan dengan alat tradisional. Dengan teknik tembak, ini dia alatnya. Beragam cara dilakukan nelayan di sini dalam mencari ikan. Salah satunya dengan cara menembak menggunakan spear gun. Bentuk dan ukuran spear gun-nya pun bermacam-macam. Bahkan panjangnya hampir setinggi badan saya. Sekarang waktunya saya menyelam bebas untuk memburu ikan. Ternyata
ini dia tantangan spear fishing. Karena memang Danau Toba ini terletaknya di ketinggian, maka suhu air di bawah pun juga lumayan dingin. Jadi agak susah mencari ikannya. Semakin lama, dinginnya air Danau Toba terasa menusuk tulang. Intensitas hujan yang tinggi membuat sebagian air danau menjadi keruh. Kondisi seperti ini mempengaruhi penglihatan saat mencari dan membidik ikan sasaran. Lokasi saya ini masih keruh. Kayaknya saya harus cari spot lain yang lebih jernih. Kami sudah menemukan titik yang ideal untuk berburu ikan. Mencari ikan dengan cara seperti ini membutuhkan kemampuan menyelam dan membidik. Wih, banyak sekali ikannya. Wah, mantap ini. Gede-gede bang. Dapat apa ini bang? Mujair ya? Iya, mujair. Wah, dapat mujair. Wih, hebat banget abang. Jauh-jauh saya ternyata dapatnya banyak. Saya nggak boleh kalah nih. Paling nggak saya dapat satu lah. Ya bang. Saat target sudah terlihat, pastikan berada dalam jangkauan anak panah agar tidak meleset. Wih, akhirnya saya dapat ikan juga. Wah, ikan yang saya dapatnya lebih besar. Ah, ini dia. Saya dapat ikan mujair juga. Wah, ini ikannya besar sekali. Danau Toba menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan air tawar. Salah satu yang populasinya banyak adalah ikan mujair. Kondisi danau yang masih terjaga membuat ikan di sini cepat tumbuh besar. Nah, ini dia hasil tangkapan kita. Udah cukup banyak. Sekarang mau langsung aja dibawa untuk dijadikan makan siang kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini dia ikan mujair hasil tangkapan saya. Dan sekarang mau kami masak jadi ikan bakar dengan bumbu tradisional khas Samosir. Sambil membakar ikan, saya berusaha menghangatkan tubuh supaya tidak kedinginan. Ini dia enaknya camping di tepi Danau Toba. Jadi kalau perut lapar, langsung aja ambil ikan di sumbernya. Aroma ikan sudah semerbak di hidung. Ditambah dengan bumbu khas Samosir, saya semakin tidak sabar untuk mencicipinya. Sambalnya dibuat dari bahan yang sudah disangrai, ditambah rempah andaliman sebagai pelengkapnya. Ikan bakaran saya dan Karita sudah jadi. Sekarang tinggal tunggu bumbunya jadi nih. Gimana kak? Udah jadi kak? Ah, mantap, tinggal santap. Wah, ikannya udah matang nih. Wah, mantap. Kak, ini sambal andalimannya jangan lupa ya. Harus. Kak, cobain. Ini enak loh, pas Batak. Khas Batak ya, jadi harus banyak nih biar mantap. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia ikan bakarnya dengan sambal khas andaliman. Wanginya menggoda. Saya sudah tergiur banget untuk nyicipin gimana sih rasanya. Enak banget loh. Rasa pedas-pedas getirnya itu dari si merica Batak ini atau andaliman ya. Meriah banget di mulut tuh. Andaliman adalah rempah khas tanah Batak yang hampir selalu ada utama dalam setiap masakan khas Batak. Bisa dikatakan masakan Batak terasa hambar tanpa andaliman. Semua terasa lengkap camping di tepi Danau Toba. Bisa ikut kegiatan nelayan setempat mencari ikan dan ditambah sekarang dapat teman baru. Ikuti jejak saya, jejak